Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar utilizing atau penggunaan DJI drone untuk mendukung operasional di perkebunan kelapa sawit. Hari ini adalah webinar pertama DJI yang dilaksanakan dalam bahasa Indonesia bekerjasama DJI Enterprise bersama Halo Robotics dan Wilmar International. Saya akan membacakan beberapa agenda dari webinar hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ezria dari Halo Robotics. Hari ini pembicara kita ada Bapak Tri Haryo Sagoro dari Wilmar International dan juga Vic Show dari DJI Enterprise sebagai Solution Engineer Asia Pasifik. Agenda dari webinar hari ini adalah pertama kita akan ada introduction atau pendahuluan dari DJI Enterprise, di sini akan diisi oleh Vic. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi penjelasan bagaimana penggunaan drone DJI untuk mendukung operasional di perkebunan kelapa sawit oleh Bapak Haryo dari Wilmar. Kemudian kita akan lanjutkan studi kasus terkait penggunaan Zenmus L2 LiDAR di perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan dilanjutkan lagi dengan informasi kegiatan selanjutnya terkait dengan workshop LiDAR. For the next session, I'll share to Vic. Vic, please, your time to share a little bit about yourself and DJI Enterprise. Sorry, just give me a second. Just 1 second. I want to share my screen. Can you see my screen now? Hello. Yep. Yeah. Okay. Thanks for the opening, and I think very quick introduction for myself, since I have done several webinars with several partners, so I will have quickly introduce myself. But especially this webinar is our first webinar in Bahasa, so I was going to quickly introduce myself and hand over to Wilmar team and also Halo Robotics team. So my name is Vic. Just want to quickly introduce myself and also my region. So I'm from the DJI Enterprise Solution Engineering team, which mainly to support the DJI Enterprise technical support. So my personal region, I was going to directly support the South Asia, especially for the Indonesia. So also put my contact number and also my email. So any questions regarding the DJI Enterprise product, sometimes you can directly contact Halo Robotics, since Halo Robotics are the country distributor for the whole Indonesia. But of course, if some of the drone-based partner, you also want to contact DJI for some of the partnership, you can also send me email. I can also help to talk with our ecosystem team and also talk with R&D for the specific technical support. For most of the questions or the technical support, we can work with Halo Robotics for the Indonesia, the customer. And also, this is my quick introduction for myself. And also, I don't want to introduce too much about our portfolio, but this is the current DJI Enterprise product. So we have the small drone, the Mavic series. We are going to keep this the small drone for this year, and like including the Mavic 3 Enterprise for the surveying and mapping, Mavic 3 Summer for the public safety or for some of the inspection. And also we have the middle drone like the Matrice M30. This is like with better operating compared with the small drone. And also we have the dog one version for the M30. But starting from the March of this year, we have another version of the dog. So a small dog for the dog 2. It has the same capacity as the Mavic 3 series, but with better the IP rating and capability. And also we also have the Matrice M350 as the flagship platform. So we also have the new payload, especially for the LiDAR L2, which is the main topic for today's webinar.
For the software for this year, we're going to have more feature upgrade, especially for the Terra and Modify. So this is especially for this year, we still keep this product portfolio. So if you have any suggestion for the DJI, the roadmap in the future, you can please feel free to send me the email and also give us your valuable information how the DJI can produce better products. So this is a very quick introduction for the DJI current products. And then I will hand over to Israel and also for the next topic. Thank you. Thank you, Vic, for your introduction. Kepada para peserta, tadi kita sudah mendengarkan sekilas tentang drone enterprise DJI yang ada di perkembangannya dan yang terbaru yang ada sekarang. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di questions. Jadi ada kalau kalian buka di GoToWebinar, ada pilihan question, kita bisa langsung mengetik pertanyaan di sana. Nanti kita akan jawab di bagian Q&A. Sesi selanjutnya akan diisi oleh Bapak Haryo dari Wilmar terkait penggunaan drone DJI di Wilmar Plantation, perkebunan kelapa sawit. Jadi supaya kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa penggunaan drone di perkebunan kelapa sawit. Pada Bapak Haryo, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Bu Ejria. Thank you, Fix, for this opportunity for us. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu, dan semua peserta yang telah hadir join dalam webinar kali ini. Oke, ini saya coba share slide saya. Oke. Baik, apakah slide saya terlihat ya? Sudah ya? Ya, pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan tentang penggunaan DJI drone untuk mendukung operasional perkebunan kelapa sawit di perusahaan atau di grup Wilmar, khususnya tentang studi project replanting yang kami lakukan. Ya, mengapa kami mengambil tema tentang replanting? Pada kurun waktu saat ini sekitar 25–30% dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu dari sekitar 16 juta hektar itu telah memasuki masa replanting, di mana usia tanam perkebunan itu rata-rata sudah mulai ditanam sejak tahun 1990 sampai tahun 2000. Termasuk di salah satunya di perkebunan Wilmar itu kita telah memasuki masa replanting. Nah, masa replanting ini sangat penting bagi kita, di mana di situ kita memulai lagi penanaman bibit kelapa sawit dengan harapan untuk mendapatkan yield ke depannya itu jauh lebih baik daripada yang periode sebelumnya. Jadi bagaimana kita memanage dan melakukan best management practice di masa replanting itu adalah sangat menentukan untuk ke depannya. Dan dalam rangka itu kami mensupport atau menggunakan tools drone untuk mendukung pekerjaan di replanting tersebut. Nah, sebagai informasi, drone yang dimiliki Wilmar saat ini
sekedar untuk informasi, kami memulai dari tahun 2015 hingga setiap tahunnya kami selalu menambah penggunaan drone itu dari jenis tipe fixed wing dan rotary wings. Khusus untuk rotary wings, kami menggunakan produk DJI ya dari tahun 2016 hingga terakhir di tahun 2023 kami menambah sekitar 45 unit drone DJI. Oke, sorry, ini next slide. Oke, sebentar ya Pak. Ini maksudnya kita mau pindah ke next slide-nya ini. Oke. Sorry. Ya, untuk penggunaan drone sendiri di Wilmar, khususnya di perkebunan kelapa sawit ini, kita memulai dari sebelum tahun 2015 kami masih menggunakan konvensional ya. Waktu itu kita menggunakan main aircraft ya, jadi pesawat yang di mana pilot dan navigator, kemudian juga kameramennya berada di dalam pesawat, itu kita gunakan untuk pemotretan udara. Kemudian di periode 2015-2019 kita menggunakan drone untuk keperluan aerial mapping dan juga dokumentasi, di mana di situ kita masih sebatas keperluan yang masih belum banyak kita gunakan. Dan di periode 2020 hingga sekarang, penggunaan drone sudah kami gunakan untuk berbagai keperluan, tidak hanya sekedar untuk melakukan pemotretan udara, tetapi pemotretan udara untuk update land use atau PAMCON, tapi juga kami gunakan untuk topography mapping, fire monitoring, kemudian juga kesehatan tanaman, kemudian ada juga untuk drone spraying dan melakukan riset. Nah, bagaimana GIS di departemen kami melakukan support khususnya di program replanting? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa program replanting di perkebunan kelapa sawit ini merupakan langkah penting ya, di mana kita untuk meningkatkan produktivitas yang sejalan dengan kebijakan tentang sustainability. Jadi itu kita tentukan sejak awal, dan proses replanting ini tentu saja merupakan pergantian dari pohon kelapa sawit yang telah tua dengan bibit baru yang lebih produktif, begitu. Kemudian replanting tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki manajemen perkebunan dan mengadopsi praktek pertanian yang lebih berkelanjutan. Jadi di sini kami menggunakan teknologi seperti penggunaan GPS geodetik untuk penentuan titik tanam, kemudian ada kegiatan perencanaan titik tanam, dan seterusnya. Nah, meskipun ini membutuhkan investasi awal yang besar, manfaat jangka panjangnya sangat
penting bagi industri di perkebunan kelapa sawit, di mana ini adalah langkah-langkah yang cukup krusial untuk jangka panjang. Mengambil teori tentang hypothetical plantation ya dari Eng 1983, di mana ada 3 kemungkinan ya dalam pertumbuhan kelapa sawit. Dalam masa pertumbuhan itu ditentukan oleh masa di mana kita pertumbuhan kelapa sawit itu masih immature. Apa yang kita lakukan pada masa immature itu sangat menentukan ke depannya tentang pertumbuhan kelapa sawit. Di teori ini mengatakan ada 3 tahapan apabila di awal atau di saat immature itu langkah-langkah atau fase kita melakukan tindakan di masa immature itu sudah tepat atau belum tepat. Di mana apabila kita melakukan fase ini secara tepat dengan memperhatikan faktor-faktor agronomis seperti pemilihan jenis bibit unggul, kemudian kebutuhan nutrisi, serta pengendalian hama penyakit tanaman, itu kita harapkan yield ke depannya itu adalah di fase high yield ini ya, 30 ton per hektar. Tetapi ketika di fase immature itu kita kurang maksimal, maka yield kelapa sawit itu akan pada tahapan lebih rendah, low atau medium. Nah, itu akan terjadi sepanjang masa pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Nah, kita berharap upaya ini yang kita lakukan pada masa immature itu akan berbuah pada fase steep ascent yield, ya, di mana itu tanaman mulai memproduksi tandan buah dengan jumlah yang cukup signifikan. Nah, dengan memperhatikan kondisi-kondisi pada saat immature, itu kita dapat mengharapkan produksi tetap berada pada tingkat yang tinggi saat di plateau yield sebelum dia masuk kepada fase di declining. Ini yang kita harapkan dari bagaimana kita melakukan perawatan di masa immature. Nah, GIS support dalam program replanting ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Pada saat rencana melakukan program replanting, di GIS mempunyai peran untuk membuat peta rencana blok replanting. Kemudian pembuatan rencana titik tanam replanting. Nah, di sana dari titik rencana tanam replanting, kita bisa menentukan pemancangan jalur rumpukan. Nah, dari peta rencana blok replanting itu kita sudah akan menentukan mana blok-blok yang akan dilakukan tumbang atau chipping. Nah, di situ kita harus melakukan sesus pokok terlebih dahulu. Sesus pokok ini bisa dilakukan secara manual dan juga bisa kita menggunakan drone. Kemudian kebun melakukan tumbang chipping dan melakukan perumpukan di sana. Di situ peran GIS juga melakukan kontrol jalur rumpukan agar rumpukan itu bisa ditata dengan baik. Kemudian pada fase saat melakukan tumbang atau land clearing tersebut, kami melakukan dokumentasi dan mapping ya dengan menggunakan drone di sini. Jadi pada saat pohon-pohon kelapa sawit itu sudah ditumbang, di situ kami lakukan drone mapping untuk mendokumentasi proses land clearing dan juga sekaligus melakukan kegiatan topografi untuk mendapatkan topografi ground-nya begitu. Nah, kemudian di saat itu juga
dengan menggunakan GPS geodetik, kami melakukan ataupun menggunakan GPS pengukuran ya, navigasi handheld itu, kami melakukan pengukuran untuk perubahan land use dan mengupdate perubahan land use yang terjadi pada fase tanaman mulai di chipping. Kemudian pada tahap pemancangan pendoman titik tanam itu kita juga melakukan kerja di lapangan, di mana software GIS di sana melakukan kegiatan penentuan titik tanam dengan menggunakan sling, kemudian tim kebun akan melakukan kegiatan pelubangan titik tanam dan penanaman pohon sawit. Di sana kami melakukan peran kontrol jalur tanam. Nah, pada tahap selanjutnya, ketika proses penanaman sawit itu sudah penuh, ya, atau dalam proses tanam sawit, kami melakukan survei kembali untuk mengupdate land use. Drone mapping kami lakukan kembali untuk melakukan status pohon sawit, juga dari hasil drone mapping itu, di sana kita bisa membuat peta untuk rencana seperti melakukan pembuatan drain, ya, dari drain yang kemudian hasilnya dilakukan di lapangan, hasil itu kemudian kami ukur lagi untuk pembuatan kontrak klaim. Ya. Nah, untuk pembuatan infill drain, jadi di masa replanting itu juga sudah dilakukan rencana-rencana pembuatan infill drain, kemudian juga jalur mekanisasi itu kami buat sekaligus, dan nanti setelah kebun melakukan pembuatan infill drain dan jalur mekanisasi, kami melakukan lagi pengukuran dan untuk kemudian kami monitor dengan melakukan kontrak klaim. Jadi support GIS di sini ada beberapa pekerjaan yang kami lakukan via darat dengan menggunakan GPS, dan ada juga kami lakukan mapping menggunakan drone. Nah, penggunaan drone untuk mendukung replanting program, seperti yang tadi kami sampaikan, pertama adalah land analysis dari digital elevation modelnya. Itu bisa kami buat untuk topografi, kemudian analisis area rendahan, rencana untuk pembuatan parit, dan monitoring rumpukan. Juga dari hasil drone itu, kita untuk melakukan oil palm point analysis, ya, di situ ada untuk sensus pohon, untuk analisis jarak tanaman, dan oil palm density. Untuk oil palm maintenance, di situ kita bisa gunakan untuk circle weeding monitoring. Kemudian di oil palm growth dan health monitoring, ini kita menggunakan drone jenis multispektral, kamera multispektral, kita gunakan untuk melakukan cek kesehatan tanaman, pertumbuhan kelapa sawit, pertumbuhan mokuna, ya, legume crop cover, dan monitoring pertumbuhan gulma. Kemudian di geometrical data analysis, di situ ini yang sudah mungkin rutin juga digunakan oleh sebagian besar perkebunan kelapa sawit adalah land use updating, dan di sustainability purposes-nya, ya, kepentingan sustainability, kami juga melakukan monitoring area konservasi dan patroli lahan kebakaran, itu juga kita gunakan drone DJI. Ini contoh pemetaan topografi di mana kami memaparkan hasil DEM pada saat sudah dilakukan chipping dan kanopi belum begitu tertutup, ya, belum begitu tinggi atau rapat. Kami melakukan foto udara dan dari situ kami membuat DEM yang selanjutnya itu kami analisis sesuai kebutuhan di area replanting. Juga dari hasil drone tersebut, ya, dari DEM tersebut, kami melakukan monitoring pekerjaan merumpuk hasil tumbang dan chipping pohon kelapa sawit yang dikerjakan oleh kontraktor atau operator alat berat, di mana kami melakukan cek lurus atau tidak lurusnya rumpukan yang telah dilakukan oleh kontraktor.
Di situ kualitas pekerjaannya kami cek, kemudian dari hasil DEM ini juga kami manfaatkan untuk perencanaan pembuatan drainase. Lalu untuk sensus pohon kelapa sawit ini juga sudah menjadi suatu hal yang umum di dunia perkebunan kelapa sawit, di mana hasil dari pemotretan udara itu kami buat PAMKON, karena pekerjaan PAMKON ini juga volumenya sangat banyak, pekerjaannya membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga kami harus membuat cara bagaimana hasil dari drone untuk menghitung kelapa sawit ini dengan cepat, yaitu menggunakan deep learning. Ya, jadi saya rasa rekan-rekan yang sudah banyak berkecimpung di dunia perkebunan kelapa sawit, hal ini sudah bukan merupakan suatu yang baru ya. Jadi banyak yang saya temukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi khususnya di deep learning ini. Lalu dari hasil perhitungan atau kelapa sawit tadi, ya, kami juga melakukan analisis bagaimana untuk monitoring pertumbuhan kelapa sawit. Di mana yang pertama kami melakukan analisis mengevaluasi pertumbuhan kelapa sawit itu dari sisi jarak tanam misalnya ya. Kita bisa monitor apakah jarak tanam itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian dengan menggunakan software GIS, di sana kita bisa melakukan analisis untuk kepadatan tanaman di satu blok ya, dengan melihat atau melakukan analisis palm point kernel density ini. Jadi kalau warnanya semakin gelap ya, itu menunjukkan kelapa sawit tertanam dengan baik. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan dari poin-poin hasil PAMKON tersebut, dan ketika warnanya agak terang, itu di situ ada sebuah area yang menunjukkan sawitnya jaraknya agak jarang begitu. Kemudian juga kami analisis density-nya ya, density untuk mengevaluasi ukuran diameter kanopi, itu menggunakan palm pixel area kernel density. Itu jadi ketika kita analisis dengan warna yang gelap ini menunjukkan diameter kanopinya cukup lebih lebar ya dibandingkan dengan warna-warna yang terang ini. Ini kanopinya berarti diameternya masih kecil begitu. Nah, ini untuk monitoring kesehatan tanaman. Maaf. Ya, saya rasa juga ini sudah mulai berkembang saat ini, khususnya di precision agriculture. Inovasi terbaru kita di agriculture itu adalah bagaimana kita melakukan analisis lab sampling unit itu ya, tanpa melakukan perusakan daun ya, atau destructive leaf, kita tanpa melakukan atau menyentuh daun. Kita bisa menggunakan drone DJI juga yang kita gunakan, dalam hal ini drone DJI Matrix 300 RTK dengan kamera multispektral Michelson Red Edge. Itu kami telah mengembangkan ya model prediksi untuk kesehatan tanaman. Model ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga meminimalkan kerusakan pada tanaman, memberikan solusi non-destruktif yang efisien untuk memantau kesehatan tanaman secara real time. Jadi secara teknis kami foto, kemudian kami lakukan segmentasi untuk melakukan analisis per pokok kelapa sawitnya. Ya, teknologi ini membuka jalan baru untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi kami tanpa harus melakukan penetrasi ke dalam atau merusak pepohonan begitu. Jadi dengan menggunakan drone ini akan menjadi lebih efektif. Kemudian drone ini juga kami gunakan untuk patroli kebakaran lahan.
ya. Di saat-saat replanting dan musim kemarau, kadang-kadang ada timbul hal-hal yang juga bisa mengganggu tentang lingkungan begitu. Sehingga kami menggunakan teknologi drone ini untuk melakukan pengawasan kebakaran lahan. Nah, penggunaan drone ini juga kami rasa sangat efektif ya apabila kita memantau melalui menara api yang tingginya terbatas dan risiko dari tenaga kerjanya juga cukup besar. Ya, kami coba perkenalkan penggunaan drone ini di perkebunan kami kepada seluruh rekan-rekan kami di kebun itu untuk memantau kebakaran dengan menggunakan drone ini, di mana pantauan dari drone ini sangat luas. Kita bisa terbang di 100 sampai 125 meter itu sudah cukup. Kami bisa pantau dengan luas, kemudian kami bisa bergerak dengan bebas. Ini menjadi alternatif yang menjanjikan ya jika kita harus membangun menara api. Meskipun kami paham bahwa regulasi pemerintah saat ini masih berpijak kepada regulasi yang dikeluarkan dari KLHK ataupun Menteri Pertanian, di mana menara api itu harus dibangun di setiap 500 hektar. Tetapi kami tetap mendorong secara praktikal di lapangan bahwa cara-cara kami untuk menggunakan drone memantau kebakaran ini lebih efektif dan lebih cepat. Oke, jadi dari sekian tadi yang saya sampaikan, kami mempunyai kesimpulan ataupun testimoni tentang penggunaan DJI drone ini, di mana itu telah merevolusi cara kami mengelola perkebunan kelapa sawit. Kemudian kami juga melakukan pemetaan topografi yang akurat, ya. Kami melakukan dapat sensus kelapa sawit lebih cepat daripada sebelumnya. Kemudian kami juga gunakan untuk monitoring pertumbuhan kesehatan kelapa sawit. Meskipun saat ini kami masih sedang berproses riset tentang pertumbuhan kelapa sawit ini, tetapi kami sudah dapat menunjukkan beberapa hasil yang cukup signifikan. Kemudian juga untuk patroli kebakaran lahan juga itu sangat membantu kami di lapangan dengan seluruh rekan-rekan kami di perkebunan. Sehingga menurut kami DJI drone ini bisa menjadi tools atau partner kami dalam bekerja khususnya di perkebunan kelapa sawit. Oke, saya rasa itu saja yang dapat kami sharing. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi hal yang bermanfaat untuk tidak hanya untuk kami, tapi untuk semua rekan-rekan peserta di sini. Dan tentunya kami juga terbuka untuk sharing apa yang rekan-rekan di sini juga lakukan di perkebunan kelapa sawit, khususnya dengan menggunakan drone. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ezria. Oke, terima kasih banyak Pak Haryo dan tim Wilmar atas paparannya. Jadi kita tadi belajar banyak ya dari Wilmar terkait bagaimana penggunaan drone ini dalam revolusi dan mendukung operasional di perkebunan kelapa sawit. Kita bisa lihat dari mulai analisis lahan, status pohon, monitoring, hingga bahkan terkait sustainability, di mana kita juga bisa melihat patroli kebakaran dan konservasi di perkebunan kelapa sawit. Oke, baik. Kepada para peserta, jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk menulisnya di kolom questions. Jadi nanti di sesi Q&A kita akan langsung membacakan pertanyaan dan menjawabnya. Kemudian sesi selanjutnya akan oleh saya sendiri dari Halo Robotics terkait studi kasus penggunaan LiDAR L2 di perkebunan kelapa sawit. Saya akan share screen. Oke. Ya udah. Oke. Ya, oke. Saya akan langsung. Kita di sini
Jadi studi kasus tentang penggunaan Zenmus LIDAR L2 di perkebunan kelapa sawit. Nah, pertama terkait background dari studi kasus ini. Jadi studi kasus yang kami lakukan ini menggunakan drone DJI tipe terbaru yaitu Matrix 350 RTK dengan pilot, dua jenis pilot. Jadi DJI punya dua pilot ya untuk LIDAR, yaitu Zenmus L1 dan juga L2, di mana kita menggunakan kedua pilot ini untuk membandingkan dari sisi akurasi dan hasilnya. Nah, di studi kasus ini teknologi yang digunakan selain drone DJI Matrix 350 dan Zenmus, kita juga menggunakan software, yaitu software DJI Terra, Terra Solid, dan juga Visually Mapper dan LIDAR 360. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana teknologi LIDAR bisa meningkatkan efisiensi waktu, manajemen kebun, dan produksi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Juga perbandingan bagaimana antara kemampuan Zenmus L1 dan juga Zenmus L2. Nah, di sini ada beberapa background ya terkait produksi kelapa sawit di Indonesia. Kenapa kita menggunakan studi kasus di kelapa sawit? Karena memang Indonesia adalah salah satu produsen dan pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan yang sangat penting di Indonesia. Kita mempunyai produksi sampai sekitar 46,98 juta metrik ton dan merupakan salah satu komoditas paling besar untuk ekspor. Gitu. Setiap tahun lahan kelapa sawit baru mungkin dibuka juga di Indonesia, dan ada sedikitnya sekitar 3 kategori ya untuk perkebunan besar swasta, rakyat, dan juga perkebunan negara. Di sekilas, nah terkait studi kasusnya sendiri, di sini kita menggunakan wahananya yaitu berupa drone Matrix 350 ditambah dengan DJI Pilot 2. DJI Pilot 2 ini adalah software untuk pembuatan waypoint untuk melihat point cloud secara real time, dan juga untuk melihat preview fungsi-fungsi point cloud lainnya yang ada di remote control. Jadi kita dari remote control pun kita bisa langsung membuat waypoint, jalur terbang, dan perencanaan misi penerbangannya ya. Kemudian kita menggunakan drone Matrix 350, merupakan drone terbaru dari DJI Enterprise. Di sini dia dilengkapi dengan binocular fusion untuk menambahkan dari sisi obstacle avoidance-nya ya. Jadi dari sisi safety-nya dia lebih baik dibandingkan drone DJI lainnya. Kemudian kita menggunakan Zenmus LIDAR terbaru yaitu Zenmus L2, di mana ada beberapa peningkatan teknologi dibandingkan seri sebelumnya yaitu Zenmus L1, yang mana kita akan lihat juga nantinya dari sisi akurasi, dari sisi hasil dan lainnya. Kemudian dalam studi kasus ini kita menggunakan DRTK2 GNSS dari DJI juga untuk sentimeter level data akurasi. Jadi untuk membantu supaya datanya lebih akurat di angka sentimeter level. Di sini ada software yang kita gunakan yaitu DJI Terra, Terra Solid, dan juga LIDAR 360 yang akan saya paparkan berikutnya. Nah, kita bicara DJI Terra. DJI Terra ini adalah software yang seperti tandemannya dengan Zenmus L2. Jadi kalau pembelian Zenmus L2 selalu akan free software DJI Terra, di mana dari DJI Terra ini kita sudah bisa melihat point cloud. Selain menghasilkan data las, dari DJI Terra sendiri kita bisa mendapatkan ada 6 tipe point cloud, yaitu RGB, True Color. Kita juga bisa mendapatkan reflektivitasnya, di mana reflektivitas ini juga penting untuk melihat akurasi dari LIDAR. Kita bisa melihat data tinggi, jadi height-nya, kemudian return di sini untuk tipe Zenmus L2 sudah sampai penta return atau 5 kali return. Kalau kita bandingkan dengan Zenmus L1 yang hanya 3 return, di sini kita bisa lihat kalau misal di Zenmus L2 karena return-nya lebih banyak, kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat lagi. Gitu. Kemudian ada tipe klasifikasi dan juga ground point yang bisa dihasilkan dari DJI Terra. Nah, ini ada sedikit ilustrasi bagaimana pemrosesan menggunakan DJI Terra yang cukup simpel. Kita bisa dapatkan data RGB, reflectivity, height, type, point cloud, dan DM-nya melalui satu software saja. Gitu. Ya. Oke, seperti ini kira-kira ilustrasinya. Lalu ini juga ada hasil DM yang kita gunakan menggunakan DJI Terra, jadi data dari Zenmus,
leader, kita processing di DJI Terra, lalu kita dapatkan data DTM, contohnya seperti ini. Lalu kemudian ini selanjutnya bisa kita buat untuk melihat kontur area, dan kita gunakan untuk menggunakan ground point cloud. Nah, ini sedikit ilustrasi dari parameter yang digunakan dalam studi kasus kali ini, yaitu kita area yang menjadi percobaan, yaitu sekitar 580 hektar perkebunan kelapa sawit, digunakan drone-nya yaitu Matrix 350, pilotnya itu Zenmus L2, di sini kita menggunakan juga Zenmus L1 sebagai perbandingan, kemudian kita lakukan menggunakan base station di RPK2, dengan overlap-nya visible light 70% dan front overlap 80%. Overlap semakin tinggi ini artinya semakin baik ya, jadi kita gunakan di 80%, lalu untuk waktu pengambilan data kita lakukan dalam waktu 7 jam 15 flight, ini bisa mengcover area sebanyak 580 hektar. Ketinggian terbang pada saat studi kasus yaitu 150 meter dengan speed 12 meter per second. Jadi kelebihan dari Zenmus L2 ini, dengan speed yang lebih tinggi, kita bisa mendapatkan data hasil yang lebih detail dibandingkan Zenmus pendahulunya. Kita di sini juga menggunakan tipe scanning repetitif, di mana di DJI itu ada dua tipe scanning yang bisa dilakukan, yaitu repetitif dan non-repetitif. Untuk studi kasus ini kita menggunakan repetitive scan, namun jika pada nantinya dibutuhkan data yang lebih detail, seperti misalnya untuk melihat power inspection atau survei lainnya, kita bisa menggunakan non-repetitive scan yang keduanya bisa dilakukan juga di Zenmus L2. Di sini juga kita bisa lihat bahwa uji akurasi LiDAR Zenmus bisa dibilang tinggi, karena kami melakukan uji coba di sana dibandingkan dengan menggunakan GNSS MNIT RS2. Kita melakukan menggunakan 18 ICP dengan menggunakan parameter kita bandingkan ZDTM, ZGNSS, dan kita lihat differentiation-nya atau perbandingannya itu selisih elevasi itu hingga tingkat milimeter. Artinya akurasi L2 ini bisa dibilang cukup tinggi jika kita bandingkan dengan menggunakan GNSS MNIT, seperti yang bisa kita lihat di sini. Lalu juga dari hasilnya, kalau kita bandingkan, ini ada beberapa hasil yang kita coba untuk hasilkan. RGB True Color diproses dengan DJI Terra secara langsung, kita juga lakukan untuk mendapatkan data DTM maupun DSM menggunakan Terra Solid. Jadi data hasil dari Zenmus L2 ini bisa kita proses lebih lanjut juga menggunakan software-software lainnya yang third party seperti Terra Solid ataupun LiDAR 360. Ini untuk mendapatkan data yang mungkin menyesuaikan lagi kebutuhan masing-masing di masing-masing plantation ya. Jadi kita bisa membutuhkan data kontur, kita gunakan data DTM, atau mungkin membutuhkan model 3 dimensi seperti DSM. Nah, hal lain yang bisa dilakukan adalah kita juga melakukan studi kasus untuk analisis jalur air. Jadi kita gunakan Terra Solid. Ini ada bagaimana caranya kita melakukan analisis jalur air dan genangan air sehingga memudahkan tim plantation itu untuk melakukan perencanaan jalur irigasi yang lebih cepat dan tepat. Jadi di sini kita bisa lihat ada jalur kira-kira jalur airnya di sebelah mana menyesuaikan dengan elevasi yang ada. Kita juga bisa lihat analisis arah aliran air menggunakan Terra Solid. Jadi kita tidak terbatas hanya mendapatkan DTM dan DSM saja, tapi di sini kita bisa melakukan analisis secara lebih lanjut sehingga memudahkan untuk penggunaan di lapangannya. Selain itu, kita juga bisa melakukan tree counting. Jadi data LiDAR yang kita sudah dapatkan tadi, kita bisa dapatkan tree counting, ini salah satunya misalnya menggunakan LiDAR 360, ini tentunya akan memudahkan perkebunan kelapa sawit untuk bisa melakukan replanting ataupun monitoring lainnya ya, secara lebih cepat dan tepat. Nah, di sini kita juga ada melakukan studi kasus berupa analisis pohon. Di sini kita melihat tinggi pohon, crown diameter, crown area, crown volume kita bandingkan menggunakan LiDAR 360 dengan Liforestry. Nah, di sini kita bisa membantu mungkin tim GIS atau tim perkebunan untuk melihat tinggi pohon, diameter pohon, luas pohon, dan volume pohon. Tentunya dengan mengetahui data tersebut,
kita bisa melakukan manajemen misalnya jarak tanam pohon atau mungkin perencanaan dan laporan lainnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan di perkebunan masing-masing. Tuh, ya ilustrasi yang sebelah kiri adalah ilustrasi bagaimana tampilannya di LIDAR 360. Tuh, ini dilakukan juga analisisnya. Nah, berikutnya saya akan memaparkan perbandingan tes antara Zenmus L1 dengan L2. Nah, ini ada beberapa parameter kita gunakan. Jadi kita menggunakan 3 parameter. Kita menggunakan beberapa parameter. Jadi scanning modenya sama, kita gunakan sama-sama repetitif di kedua pilot, baik pilot L1 dan L2. Jadi L1 tipe lama, L2 tipe barunya. Kita menggunakan tipe sama ya, side lag overlap-nya di 70%, 80%, dengan speed semua dirasakan 10 meter per second, dan height-nya atau tingginya 150 meter tinggi terbangnya. Di sini kita melakukan return mode, yaitu 3 tipe untuk L1, karena untuk tipe yang lama, Zenmus L1 atau Zenmus L1 itu hanya bisa menggunakan 3 return, sedangkan Zenmus L2 kita sampai up to penta return atau 5 kali return. Kita lakukan sampai 5 return di tipe yang L2 untuk melihat perbandingan akurasi dan hasilnya. Nah, ini contoh hasilnya. Kita lihat sendiri bahwa antara tipe L1 dan L2 bisa disimpulkan Zenmus L2 ini punya penetrasi yang lebih baik dan kerapatan ground point cloud yang lebih tinggi jika kita bandingkan dengan tipe L1. Juga dari point cloud-nya itu lebih bersih atau less noise, jadi tidak perlu melakukan pengeditan terlalu banyak pada saat di processing-nya. Gitu. Jadi menjadi solusi yang lebih baik lagi. Selain itu, dengan L2 ini kita juga sudah free DJI Terra, sehingga memudahkan juga untuk processing di on-site-nya. Nah, ini kita juga melakukan tes tinggi terbang. Jadi DJI Zenmus L2 ini punya point density yang bisa dibilang cukup akurat dengan reflectivity 250 meter di angka 10%. Nah, ini kita lakukan tes menggunakan DJI Terra, mendapatkan point cloud, ground point cloud, dan juga DTM. Dengan parameter tinggi terbang 250 meter, kita bisa lihat bahwa meskipun dia tinggi terbangnya cukup tinggi ya di 250 meter, Zenmus L2 tetap bisa mendapatkan density point cloud yang cukup akurat, apalagi jika memang nantinya diterbangkan mungkin di ketinggian yang lebih rendah. Gitu. Kalau dibandingkan di sini ada tinggi terbang 250, kita bisa dapatkan density di 132 poin per meter persegi, sedangkan di tinggi terbang 150 meter kita bisa dapatkan di 303 poin per meter persegi. Oke. Ya, sekian studi kasus penggunaan LIDAR di perkebunan kelapa sawit. Untuk sesi selanjutnya adalah question and answer atau tanya jawab bersama DJI ya. DJI saya dan Wilmar, saya akan mungkin mulai membacakan pertanyaannya ya. Oke, untuk pertanyaan. Jadi nanti saya akan assign pertanyaan, akan bacakan pertanyaan dan assign jawabannya ke mungkin ke Pak Haryo, ke saya atau Vic. Untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan, apakah peserta yang mengikuti webinar akan mendapatkan e-sertifikat? Ya, nanti e-sertifikat akan kita berikan kepada peserta yang mengikuti jalannya acara. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, is it possible to understand the tree health accuracy using current camera sensor, or is it necessary to rely on lab test to ensure accuracy? Jadi apakah memungkinkan untuk melihat akurasi kesehatan tanaman hanya menggunakan sensor kamera? Ini mungkin tidak ya. Jadi kalau untuk melihat kesehatan tanaman, kita tidak hanya menggunakan sensor kamera saja, jadi kita harus tetap juga melakukan ground truthing di lapangan. Ya, jadi kita bandingkan hasil lapangan dan juga hasil kamera. Jadi kamera ini seperti alat untuk membantu kita mengidentifikasi area mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih khusus. Nanti data itu baru kita akan lakukan seperti matching ya, analisa lebih lanjut antara data lapangan dengan juga data dari kamera drone. Pertanyaan berikutnya, apakah saya terkait soft copy slideshow. Jadi untuk data sendiri, materi ini akan ada recordingnya. Recording akan dikirim ke semua peserta yang sudah mendaftar webinar.
Kemudian ada pertanyaan ini Pak Haryo, ini pertanyaan untuk Pak Haryo. Bagaimana teknologi deep learning untuk monitoring palm health, termasuk LHSU tanpa mengambil sampel daun? Apakah ada tools atau software yang mendukung proses itu sampai selesai? Mungkin Pak Haryo mau dibantu atau dari saya, Pak Haryo? Baik, software atau tools apa yang digunakan untuk melakukan monitoring kesehatan tanaman begitu ya? Jadi ya pertama kita akuisisi data tadi seperti yang saya sampaikan kita menggunakan drone DJI Matrix 300 RTK. Kemudian itu kita menggunakan kamera multispektral ya, di mana bandnya di situ ada 5 ya, RGB, kemudian red edge dan infrared. Nah hasilnya itu kemudian kita olah dengan software GIS ya. Dalam hal ini kami menggunakan software ArcGIS, di mana di situ kita juga mengembangkan deep learning-nya juga. Di situ kami melakukan segmentasi daun, itu kita juga menggunakan deep learning di software ArcGIS tersebut. Kemudian kami melakukan vegetasi index ya, analisis ya, di sana ada NDVI, ada NDRE dan lain-lain, itu semuanya kita juga menggunakan menggunakan software ArcGIS yang ada di situ. Nah, jadi semuanya sebenarnya ini untuk mosaik fotonya kita menggunakan software yang biasa digunakan untuk mosaik foto, tapi untuk proses analisis kesehatan tanamannya, misalnya tadi nilai NDVI-nya, nilai NDRE-nya, dan indeks vegetasi yang lain, kami menggunakan software ArcGIS dan deep learning, begitu. Oke, mungkin ada yang lain, Bu Idria. Oke, terima kasih Pak Haryo. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah pernah menggunakan data 3 dimensi dari drone untuk membuat rencana pembuatan tires untuk replanting di areal berbukit? Mungkin dari pengalaman Pak Haryo, apakah pernah menggunakan data 3D? Data 3D untuk di daerah teras ya? Iya, untuk pembuatan teras Pak, terasan replanting di berbukit gitu. Oh ya, mungkin bisa ya Pak. Ya, pada prakteknya itu bisa dilakukan ya, bahkan kami juga sudah merencanakan hal itu ya. Contoh di kebun kami di Sumatera Barat kami lakukan, di mana daerah itu cukup bergelombang, hilly dan undulating, itu kami gunakan untuk monitoring ground terasnya begitu. Jadi di kebun tersebut kami gunakan 3D dari drone tersebut untuk merencanakan teras dan jalan. Itu kita lakukan Bu di salah satu kebun kami di Wilmar, ada di Sumatera Barat. Oke, terima kasih Pak Haryo. Oke, pertanyaan berikutnya apa ya? Oke, monitoring pertumbuhan kelapa sawit menggunakan UAV jenis apa? Di mana kebun kelapa sawit sangat luas. Jadi Bapak terkait pertanyaan ini, untuk monitoring di kelapa sawit kita bisa menggunakan drone RGB yang ada mungkin fungsi zoom untuk melihat di daylight atau di hari biasa ya. Jadi kalau misalnya untuk melihat misalnya titik api, kita bisa menggunakan drone yang kamera biasa atau mungkin menggunakan sisi thermal. Jadi drone thermal itu punya kelebihan di mana dia ada sensor thermal, kita bisa melihat hotspot dan titik api juga. Jadi kecuali untuk pertumbuhan kelapa sawit kita juga bisa melihat mungkin dari waktu ke waktu menggunakan drone RGB ataupun menggunakan drone lidar. Jadi tergantung dari monitoring apa yang digunakan ya Pak.
Lalu pertanyaan berikutnya terkait drone fixed wing. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait fixed wing ya. Untuk saat ini DJI belum ada tipe drone yang menggunakan fixed wing. Jadi sementara semua masih model rotary. Kemudian sensor multispektral. Oke, Pak Haryo, mungkin kalau sensor multispektral di perkebunan digunakan apa saja, Pak, biasanya? Untuk biasanya kalau sensor multispektral biasanya digunakan untuk mungkin melihat kesehatan tanaman atau mungkin ada penggunaan lainnya, Pak Haryo? Ini ada pertanyaan. Oh iya, untuk sensor multispektral kami memang utamanya adalah untuk cek kesehatan tanaman. Kemudian untuk yang lain sepertinya belum ada ya. Kami baru khusus untuk kesehatan tanaman saja. Saya rasa kalau untuk kepentingan lain itu mungkin jenis kameranya berbeda ya gitu. Ada kamera thermal ataupun kamera lidar misalnya. Tapi yang untuk ini kami multispektral baru untuk kesehatan tanaman. Oke, baik. Terima kasih, Pak Haryo. Pertanyaan berikutnya ini dikhususkan pada Wilmar. Software apa saja, Pak, yang digunakan? Mungkin untuk pengolahan dan analisis. Ada yang penasaran, Pak? Pakai apa saja? Software apa saja? Ya yang tadi yang saya sampaikan itu kami kalau untuk pengolahan foto udaranya kami menggunakan Agisoft, kemudian untuk proses analisis kesehatan tanamnya kami menggunakan software ArcGIS dengan didukung oleh ekstensi seperti Metanalysis ya, itu kami gunakan itu. Ya, kemudian untuk mendukung apa namanya pembuatan deep learning itu juga kita support dengan bahasa-bahasa pemrograman seperti Python begitu. Jadi berbagai software kami coba untuk mempercepat dan memudahkan pekerjaan kami. Oke, baik. Terima kasih, Pak Haryo. Mungkin saya izin menambahkan ya. Jadi untuk software yang digunakan dalam processing data itu kita bisa menggunakan banyak jenis software ya. Misalnya untuk pengolahan orto saja kita bisa menggunakan mungkin DJI Terra. Kemudian kalau kita butuh analisis lanjutan di lidar kita mungkin bisa tambahkan lagi ya. Selain dari DJI Terra kita tambahkan lagi third party seperti TerraSolid. Atau mungkin kalau butuh analisis yang lebih lanjut lagi, baik misalnya untuk bikin deep learning ataupun misalnya untuk image analysis itu kita bisa menggunakan ArcGIS. Detail nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjutan nanti juga bisa email ke saya juga. Lalu kita lanjut efektif akuisisi foto udara berapa hari untuk luasan berapa hektar. Ini biasanya tergantung juga parameternya. Kita tidak misalnya ketinggian terbang, parameter luas lahan, jenis drone yang digunakan itu semua bisa berpengaruh ya. Kalau kemarin kita yang trial studi kasus 7 jam itu untuk 7 jam 15 kali terbang itu untuk sekitar 500 hektar untuk lidar. Tapi ini kita tergantung juga mungkin dari jumlah baterai yang ada dan kondisi di lapangan misalnya mungkin cuacanya mendung atau lain-lainnya itu bisa sangat berpengaruh kepada waktu yang dibutuhkan untuk akuisisi foto udara. Ada pertanyaan tentang berapa biaya langganan DJI Terra, nanti saya akan tulis email saya ya. Jadi untuk semua pertanyaan terkait harga dan produk akan kita detailkan lebih lanjut. Lalu ada pertanyaan lagi terkait penentuan pancang tanam saat replanting. Apa menggunakan rencana tanam yang dibuat atau dengan sling? Ini mungkin Pak Haryo lebih paham. Ya, jadi pertama kita membuat perencanaan titik tanam itu dengan menggunakan software ArcGIS, kemudian stakeout di lapangannya kita menggunakan GNSS. Jadi menggunakan geodetik untuk melakukan
menentukan titik tanam di lapangan kita menggunakan GPS geodetik gitu, dengan akurasi tinggi ya tentunya. Sling itu kita gunakan untuk mempercepat, jadi tetap titik kontrolnya di dua sisi collection route itu tetap di situ kita kontrol dengan menggunakan geodetik. Nah, sling itu hanya untuk apa namanya ya, membantu mempercepat saja ya, karena tentunya dengan kebun yang sangat luas kita membutuhkan peralatan yang cukup banyak juga. Kalau itu semuanya menggunakan GNSS butuh waktu yang lama, tenaga yang lama. Jadi yang penting titik kontrolnya itu tetap harus ada gitu, dan itu menggunakan geodetik begitu. Baik, terima kasih Pak Haryo. Berikutnya pertanyaan, berapa besar size data yang dihasilkan dari sensor LIDAR L2 dengan luas kebun 500 hektar, estimasi tinggi terbang 150 meter. Kalau berdasarkan pengalaman kami itu biasanya untuk raw datanya sendiri di angka 80 GB. Jadi nanti disiapkan saja mungkin memory card-nya yang sesuai. Kemudian, izin bertanya apakah dapat menganalisa berat jika komoditasnya adalah tebu? Ini mungkin dari berat ini ya, mungkin diameternya atau mungkin luasannya. Ini sebenarnya analisisnya bisa lebih lanjut lagi, Pak. Jadi kalau misalnya untuk komoditas lain, biasanya mungkin kalau dari komoditas tertentu kita lihat dari diameternya, dari volumenya. Kalau tebu ya mungkin karena dia jenis tanamannya bukan yang satuan ya, kayak mungkin hamparan, kita hitungannya berdasarkan hamparannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah akan ada webinar penggunaan DJI di operasi pertambangan? Nah, ini mungkin akan ada ke depannya, tinggal dipantau saja terus Pak. Sosial media kami, jika ada akan kami undang. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah untuk melakukan pengukuran CHM lebih baik menggunakan LIDAR atau menggunakan drone? Gimana tuh? Mungkin pengukuran CHM. Oke, ini jadi CHM ya LIDAR dengan drone. Bisa juga kalau menggunakan LIDAR kita datanya mungkin akan lebih akurat. Jadi hasilnya akan lebih bagus juga seperti yang tadi kita di studi kasus yang kita sudah sampaikan tadi. Oke, pertanyaan kita sesinya nanti mungkin tidak semua pertanyaan akan kita jawab gitu ya. Jadi beberapa pertanyaan akan kita jawab secara terpisah mungkin melalui email atau metode lainnya. Ini ada banyak pertanyaan tentang Mavic 3 multispektral nanti yang akan kita jawab terpisah. Lalu ada pertanyaan terkait repetitive scan, non-repetitive scan ya. Sebentar. Oke, terkait repetitive scan dan jadi ada pertanyaan repetitive scan dan non, apakah ada pengaruhnya dengan konsumsi baterai atau tidak? Jawabannya tidak ya, jadi tidak ada pengaruhnya dari hasil dari baterai yang dihabiskan. Kemudian pertanyaan berikutnya, peningkatan akurasi pengukuran atau monitoring terjadi menggunakan LIDAR jika dikombinasikan dengan GNSS? Ya tentu. Jadi untuk penggunaan GNSS akan sangat membantu meningkatkan akurasi dari pengukuran dan monitoring menggunakan LIDAR. Apalagi LIDAR kita sangat membutuhkan akurasi ya, di mana GNSS ini bisa membantu meningkatkan akurasi posisi dalam sampai ukuran sentimeter ya, dari data yang dihasilkan. Oke, mungkin kita satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Apa ya? Sebentar.
bagaimana akurasi Zenbus L2 pada lahan gambut yang relatif lebih datar. Return boleh apabila lahan tergenang. Kalau untuk genangan sendiri, LIDAR itu sifatnya tidak bisa reflektif terhadap air, sehingga dia tidak bisa digunakan untuk lahan yang tergenang ya. Oke, pertanyaannya masih banyak sekali nih, sepertinya minatnya sangat tinggi dan sangat antusias untuk bertanya lebih lanjut, namun karena waktu yang sangat terbatas, kita tidak bisa menampung atau menjawab semua pertanyaan untuk saat ini. Jadi pertanyaannya akan saya sampaikan lebih lanjut mungkin nanti via email atau media lainnya. Selanjutnya adalah sesi, kita akan lanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi info terkait workshop ya. Jadi setelah webinar ini kita akan mengundang secara terbatas orang untuk mengikuti workshop ya. Limited workshop terkait LIDAR. Sebentar. Jadi saya share screen dulu. Atau mungkin saya kirim, sebentar ya. Saya ini dulu, klik email saya dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, bentar. Kalau ada pertanyaan bisa email ke saya juga. Jadi nanti semua email yang masuk pun akan kita semua email yang masuk akan saya follow up, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Namun bagi yang belum terjawab bisa melihat ke email. Oke. Ini. Ya, jadi email saya ezria@hs robotiknya kurang S1. ezria@halorobotics.com. Jadi nanti tinggal di email saja kalau ada pertanyaan. Lalu sesi berikutnya kita akan ada workshop, ada penjelasan dari partner kami terkait workshop yang akan kami adakan di awal bulan Juli. Bentar. Oke. Saya akan assign dulu. Jadi nanti akan ada dari rekanan kami yaitu Teradrone yang akan melaksanakan workshop. Nanti detailnya seperti apa akan diinformasikan ya. Oke, nanti dengan Bapak Gilang ya yang akan hadir. Oke. Ya, namanya agak beda Pak, Mas Gilang. Ya, ini ada Pak Gilang. Jadi mungkin kita belum menemukan secara jelas. Jadi nanti Pak Gilang akan menginformasikan terkait workshop yang akan kita adakan sebagai keberlanjutan dari acara webinar ini. Jadi kita tidak hanya belajar secara teori webinar seperti apa, nanti ada beberapa mungkin yang bisa mendaftar atau register, kita udah siapin ya Pak Gilang untuk registernya ini nanti. Cuma nanti mungkin dari Pak Gilang boleh share dulu sedikit terkait workshop apa sih yang akan kita adakan nantinya. Oke, baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Mbak Ezria? Iya, jelas. Oke, baik. Pertama saya ucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Haryo, baru pertama kali ketemu. Mungkin terima kasih juga Mbak Ezria dan juga Vic. Thank you for your time. So di sini perkenalkan saya Gilang dari Teradrone Indonesia, dan di sini saya akan menceritakan mengenai rencana kami. Saya butuh waktu hanya sebentar, tapi mohon izin, ini saya mau share screen, tombolnya di mana ya Mbak? Tombol sharing Pak di atas sharing. Audio and this, okay, this one. Show. Ini show-nya semuanya. Oh, stop sih. Oke, sorry. This one. Oke. Jadi ini yang ingin saya
ceritakan bahwa kami akan ada rencana untuk melakukan workshop pengolahan lidar untuk perkebunan. Jadi ini adalah bentuk follow up dari webinar kali ini kerjasama Teradrone, Halo Robotics, dan juga DJI. Bahwa selanjutnya kita akan berbicara lebih detail lagi. Kalau tadi kan cerita dari Pak Haryo, pemanfaatan drone DJI di perkebunan, dan kita akan bicara lebih detail lagi apa yang kita bisa keluarkan outputnya, dan disinilah kita akan sampaikan. Tempat sudah akan kita tentukan, insya Allah akan kita lakukan di Sofian Hotel Menteng, dan tempat kita masih akan announce nantinya. Untuk pesertanya itu untuk rekan-rekan yang ikut di webinar kali ini, jadi pastikan bahwa informasi yang sebelumnya disampaikan untuk mendaftar webinar ini sudah cukup lengkap, sehingga nantinya kami bisa memberikan invitation ya ke Bapak Ibu yang bisa kita ajak untuk workshop kali ini. Nah, untuk kegiatan, untuk sebagai gambaran kira-kira apa saja sih yang akan kita lakukan di workshop ini, kita akan bahas bagaimana bisa memanfaatkan teknologi lidar dan juga beserta drone lainnya untuk di perkebunan ataupun forestry, karena ini berdasarkan pengalaman kami di Teradrone. Yang pernah kami lakukan, ini kalau untuk di forestry itu di pohon kayu jati dan pohon pinus, sebenarnya secara garis besar hampir mirip yang dilakukan oleh Pak Aryo di Wilmar. Jadi kita menggunakan data fotogrametri dan juga data lidar, lalu kita bisa mengidentifikasi mulai dari ID pohonnya, tinggi pohonnya, lalu posisinya, kanopi diameter, dan lain-lain, menggunakan kombinasi antara data lidar, data sampel, sehingga data ini bisa dilakukan jauh lebih cepat dan jauh lebih otomatis dibandingkan dengan metode sebelumnya yang kita harus identifikasi secara manual secara satu. Nah, lalu satu lagi, kita juga ada kasus lain yang cukup serupa, cuman kasusnya sekarang di mangrove. Di saat itu kita diminta untuk menggunakan semua software, semua equipment yang kami punya, mulai dari lidar, multispektral, dan juga fotogrametri. Lalu dengan berbagai macam kombinasi dari multispektralnya itu. Nah, dari semua data itu, kita mencoba untuk dari tinggi pohon, kanopi, dan lain-lain, ini kita mencoba mengkalkulasikan karbon dari tumbuhan mangrove ini. Ya, walaupun memang sebagian besar mangrove itu ada di bawah permukaan tanah, tapi kita menggunakan segala macam modelnya, dan ini kita sudah lakukan. Dan kita ada study case-nya. Sehingga dari dua pengalaman yang tadi kami miliki, harapannya itu bisa menjadi pengalaman untuk rekan-rekan yang ikut di workshop dari Teradrone kerjasama dengan Halo Robotics dan juga DJI yang akan kita rencanakan setelah webinar ini. Jadi ya itu yang saya ingin sampaikan secara singkat. Intinya kami akan sangat siap untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua dan tunggu undangan dari Teradrone. Terima kasih. Terima kasih Gilang atas presentasinya. Mungkin saya share ini sedikit ya QR untuk jadi bagi yang berminat untuk daftar, kita daftar QR dulu. Kita daftar QR dulu. Jadi untuk yang berminat untuk daftar, yang berminat untuk daftar ke workshopnya, nanti selanjutnya akan diinformasikan oleh Teradrone detailnya. Oke, sorry, aneh ya, muncul ya. Oke, ini udah muncul, jadi nanti tinggal di scan isi datanya. Jadi untuk peserta yang hari ini yang tertarik untuk menggunakan daftar workshop, jadi workshop nanti akan diinformasikan lebih lanjut tanggal pastinya, tapi untuk lokasi kita lakukan di Jakarta. Gitu. Tempat terbatas ya, sangat terbatas, jadi mungkin akan kita batasi jumlahnya nanti. Bagi yang terpilih untuk ikutan workshopnya nanti akan disampaikan lebih lanjut nanti oleh tim Teradrone. Oke, dari saya sudah, ininya nggak mau ya. Mouse nggak mau gerak sih. Oke, jadi dari saya sudah selesai. Vic, do you have any closing statement or anything? No, it's I'm all good. No other questions. Okay. You can. Okay. Close the web. Yeah. Pertama-tama, okay. Yeah. Okay. Thank you. Many thanks to DJI Enterprise, Vic, and team for allowing us to have this first webinar in Bahasa Indonesia. So this is the first webinar with DJI Enterprise together in Bahasa Indonesia. So we are very happy for the enthusiasm of the participants. We are also happy to have like the next event for the workshop.
Juga terima kasih banyak Bapak Haryo atas mungkin ceritanya, pengalamannya sangat banyak ya terkait penggunaan drone di perkebunan. Kita juga mungkin sebagai distributor pun mungkin tidak tahu sebanyak itu ternyata penggunaannya gitu. Selama ini kita tahu jenis-jenis drone-nya, tapi ternyata penggunaan di lapangan, aplikasinya, bahan software yang digunakan pun jauh lebih banyak lagi. Oke, sekian webinar dari kami. Sampai jumpa mungkin di webinar selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita lanjutkan nanti follow up questions-nya dan juga untuk workshop-nya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Gilang ya dari Tera Drone atas ya untuk partisipasinya dalam workshop berikutnya. Oke, sekian dari saya. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Izria, Fis, and Mas Gilang. Bye. Thank you. Bye.